Kedua, sambutan dan sosialisasi Simasbos oleh Kasubag Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Yang ketiga, pelatihan teknis Simasbos oleh staf Subag Pengelolaan Aset. Dan yang terakhir, penutup. Acara sosialisasi dan pelatihan teknis Sistem Informasi Aset BOS atau Simasbos pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 akan segera dimulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi dan penyampaian materi Simasbos yang akan disampaikan oleh Kasubag Pengelolaan Aset Dindikpora Kabupaten Brebes. Kepada Pak Dhani Nur Setiawan SEM pun dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Ya. Mohon izin Bapak Ibu, barangkali untuk videonya bisa untuk diaktifkan. Nanti karena ini sebagai bukti pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua nanti mohon Bapak Ibu semuanya untuk mikrofonnya untuk di mute terlebih dahulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa raise hand atau mungkin bisa menyalakan mikrofon sebentar atau melalui kolom chat. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dengan alamat link yang sudah kami sediakan dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan tadi yang saya sampaikan mungkin bisa sambil jalan juga nggak masalah ya. Jadi tidak harus ini selesai baru kemudian ada beberapa pertanyaan. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk kesempatan hari ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Kondisi masih seperti ini. Mungkin ini ada yang di rata-rata ada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya juga saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, seyogyanya tadi Bu Sekdin ingin hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena beliau ada keperluan mendadak sehingga mewakili kepada saya dan juga mungkin sekaligus ini langsung acara dimulai sehingga mungkin tidak ada ya secara formal seperti itu. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom. Memang ini kegiatan yang sebenarnya saya dan tim untuk rancang ketika mungkin kondisinya tidak dalam kondisi seperti ini gitu. Artinya ada aspek kegiatan ini, yaitu yang pertama dari sosialisasi. Mungkin kalau sosialisasi barangkali bisa dengan media Zoom, tetapi ketika kita kegiatan yang berbentuk pelatihan teknis, awal rencananya sendiri memang kami merencanakan untuk tatap muka seperti itu pada waktu bulan-bulan awal bulan Juli. Tapi karena kondisinya kita dalam kondisi masih PPKM darurat, mungkin sekarang namanya berubah, tidak PPKM darurat, tapi PPKM level 4 kalau nggak salah. Jadi segala sesuatu yang tadinya kita rencanakan dengan tatap muka, mungkin harus berubah menjadi tatap maya gitu. Jadinya sebenarnya
ini apa ya istilahnya, kalau di bidang ideal ya memang mungkin jauh dari ideal, karena kalau sudah bicara soal pelatihan, memang kami biasanya kalau kami tidak datang ke sana, kebetulan ini di Kersana ya, atau Bapak Ibu yang kami undang di kabupaten seperti itu. Tapi tidak masalah, karena kondisinya seperti ini, jadi mungkin nanti untuk pelatihan barangkali bisa dilakukan secara mandiri Bapak Ibu, sekaligus nanti terkait pendataan juga. Tetapi ketika pada saat awalnya seperti apa, nah itu yang akan kami jelaskan. Bapak Ibu, eh, memang ini adalah eh, gelombang kedua dari kegiatan yang kami laksanakan. Kalau gelombang pertama dulu sudah kami laksanakan bulan Mei, kebetulan itu dalam rangka pelaksanaan pelatihan kepemimpinan kepengawasan yang dilaksanakan oleh saya pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mengenalnya mungkin di Diklatpim lah misalnya. Bahwa dalam Diklatpim itu ada semacam inovasi lah, inovasi atau aksi perubahan di luar tupoksi. Maksudnya dalam sesuai dengan tupoksi tapi dengan model yang berbeda. Nah, akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu bahwa waktu itu disetujui bahwa ini ada semacam inovasi terkait sistem informasi aset BOS atau yang waktu itu saya singkat menjadi SIMAS BOS, dan alhamdulillah juga ini mendapatkan predikat terbaik kedua gitu. Dan tetapi lepas dari itu Bapak Ibu, bukan masalah diklat yang saya ikuti, tetapi lebih kepada ini sustainable-nya, jadi keberlanjutannya. Jadi memang kebetulan di Subak pengelolaan aset ini adalah subak baru Bapak Ibu, subak baru yang baru tahun ini lahir, baru 6 bulan ini jalan, sehingga eh, apa namanya, perlu ada optimalisasi dalam pengelolaan aset gitu. Jadi mungkin kalau dulu masih di bawah naungan Subak Umum dan Kepegawaian mungkin kurang optimal, sehingga dibentuklah Subak ini. Nah, artinya memang ya ini perlu ada semacam akselerasi dan juga inovasi. Nah, salah satunya adalah terkait SIMAS POS seperti itu. Mungkin saya izin share dulu, Bapak Ibu. Ini nanti secara teknis nanti barangkali akan disampaikan secara detail sama Mas Apit. Saya menjelaskan beberapa poin-poin dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa kok muncul ide ini? Karena memang kondisinya adalah temuan BPK terkait aset tetap, terutama di Dindikpora. Kita sudah mendapatkan opini WTP 2 tahun berturut-turut, dan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah bersinergi bersama dengan Dinas dan juga Pemda sehingga opini WTP itu bisa diraih. Kalau nggak salah kemarin sekitar bulan Mei, akhir Mei, pengumuman tanggal 21 kalau nggak salah, kita mendapatkan WTP untuk laporan keuangan 2020. Dan sebelumnya juga 2019 juga kita sudah mendapatkan. Tetapi lepas dari itu masih banyak PR Bapak Ibu, terutama terkait masalah aset tetap. Jadi kalau namanya aset tetap itu sesuatu yang tidak bisa berhenti gitu loh. Beda mungkin dengan proses pertanggungjawaban keuangan. Jadi kalau proses pertanggungjawaban keuangan barangkali kalau memang sudah selesai tahun anggaran, sehingga buat ya mungkin tidak ada temuan apa-apa, yang itu tidak ada hal yang menyimpang misalnya, selesai gitu kan.
Kecuali kalau ada hal yang menyimpang, misalnya itu yang mungkin barangkali bisa diungkit lagi. Tetapi kalau aset tetap itu mau beberapa tahun ke belakang tetap kita ngurusin sekarang gitu loh. Jadi setiap tahun itu perlu apa namanya, perlu semacam siapa yang ngurusinnya ini memang harus secara kontinu gitu kan. Dan ini dibutuhkan sinergitas bersama-sama seluruh stakeholder, tidak hanya masalah pengurus barang, bahkan operator saja, tapi juga semuanya lah yang terlibat di situ. Mungkin barangkali yang ada suara bisa dimulai. Beberapa temuan terkait masalah aset tetap ini dirangkum menjadi beberapa. Yang pertama adalah adanya penyajian aset tetap yang belum akurat. Kemudian yang kedua adalah dalam pengelolaan barang milik daerah. Ini yang kemudian temuan-temuan yang kami rangkum dari beberapa tahun. Kalau nggak salah tahun 2017, 18, 19, 20. Nah, salah satunya yang jadi masalah adalah terkait pelaporan aset BOS yang belum akuntabel. Nah, jadi akuntabel itu bahasanya adalah belum bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa belum bisa dipertanggungjawabkan? Karena memang di situ banyak faktor. Misalnya di sini ternyata belum ada SOP terkait pelaporan aset BOS misalnya. Kemudian fasilitas pendukung IT-nya mungkin belum memadai. Kita memang punya terkait laporan apa namanya BOS yang dimana di dalamnya itu ada laporan terkait aset, tapi itu belum berjalan secara efektif seperti itu, belum berjalan secara efektif, belum optimal kalau saya melihatnya seperti itu. Masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Termasuk di sini adalah belum tepatnya dan belum lengkapnya pelaporan aset BOS. Temuan-temuan yang di atas itu memang mencerminkan bahwa memang masih banyak aset, terutama dari BOS ini yang memang belum disajikan secara lengkap dan juga tepat. Tepat ini mungkin dari sisi kodifikasi barangnya, penamaan barangnya, kemudian lengkap ini spesifikasi barangnya juga belum lengkap. Terkadang hanya menuliskan buku saja, buku pengetahuan umum. Yang kemudian tadi yang saya sampaikan, ngurusin aset itu tidak hanya 1 tahun ini selesai, tahun-tahun depan tetap ngurusin yang tahun ini, apalagi tahun-tahun kemarin, sehingga terkadang menyulitkan. Mungkin teman-teman bendahara melaporkan di laporan BOS buku, ya buku umum misalnya. Bahkan tahun 2017, 18, atau 19 banyak buku-buku yang sifatnya gelondongan, yang nilainya itu di atas, kan semahal-mahalnya buku, jadi berapa sih misalnya? Satu eksemplarnya itu 200, misalnya 500.000 misalnya. Satu eksemplar 500.000. Nah, apa namanya? Tapi banyak yang gelondongan. Jadi gelondongan ini satu paket 10 juta, satu paket 12 juta dan segala macam. Nah, ini yang kemudian kemarin sempat menjadi bahan temuan juga gitu loh. Jadi memang benar-benar disajikan secara rinci. Tapi kalaupun kemarin 2020 sudah disajikan secara rinci, tapi juga belum lengkap. Tadi misalnya spesifikasi barangnya. Jadi buku hanya buku aja, ada misalnya ada 50, 100 buku, ya 100 buku. Nah, buku apa gitu loh. Itu juga kadang-kadang nggak dijelaskan. Apalagi kalau udah bicara soal ini barangnya di ruangan mana misalnya. Nah, itu yang kemudian banyak hal yang inilah perlu kita perbaiki. Nah, yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia. Memang kita juga menyadari bahwa banyak di sekolah itu, terutama di jenjang SD, yang memang mengandalkan teman-teman operator. Nah, operator ini kan juga mungkin apa ya istilahnya, pekerjaannya kan terkait masalah dapodik, kemudian mungkin terkait kegiatan-kegiatan lain ya, yang memang
ya harus di sini perlu ada sinergi, perlu ada supporting juga, ini tidak hanya pasrah bungkuk aja sama teman-teman operator. Sebenarnya kan sudah di SK-kan pengurus barang misalnya, yang Bapak Ibu yang memang bernip misalnya, atau bendahara juga harus punya supporting juga, harus memberikan support kepada operator gitu. Support itu tidak dalam konteks ya boleh katakan dengan penyajian data lah, mungkin istilah memberikan ya istilahnya bersinergi bareng-bareng, itu kan sebagai support seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pelaporan aset yang bersumber dari dana BOS itu ada regulasinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Permendagri nomor 24 tahun 2020. Ini tentang pengelolaan BOS di satuan pendidikan negeri, ya kalau nggak salah, pada PBD. Kemudian yang kedua adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Nomor 6. Sebentar ya Bapak Ibu, kita break dulu sebentar. Ya, dengan kondisi ada Permendikbudnya dan juga Permendagri, Permendikbud nomor 6 tadi tentang pengelolaan BOS reguler ya. Di sini diperlukan kertas kerja terkait pelaporan aset melalui suatu sistem informasi. Jadi kita berpikirnya dengan kondisi bahwa sekarang segala sesuatu itu memang IT itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Kita juga mengurangi yang namanya bagaimana caranya kita tidak bertatap muka, tidak mengirimkan berkas-berkas, tapi informasinya dapat kita dapatkan dari suatu sistem informasi. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi akuntabilitas pelaporan aset dari dana BOS-nya itu bisa ada gitu loh, bisa ada dengan diakomodir dari sistem informasi. Nah, sistem informasi ini yang kemudian kami beri nama SIMAS BOS, Sistem Informasi Aset BOS, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan Bapak Ibu. Ini menyebutnya adalah milestone atau jangka menengah. Tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah gelombang kedua. Gelombang pertama adalah sudah kami laksanakan kemarin pada waktu bulan Mei setelah Lebaran, bahkan sudah sampai proses pendataan untuk 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Brebes, Jatibarang, Songgom, dan juga Bumiayu. Nah, sebenarnya kita mengharapkan kita bisa melakukan proses ini itu semua kecamatan. Cuman karena saya dan tim hanya dikasih waktu mungkin 2 bulan, itu pun juga dengan konteks sudah ada libur puasa, udah ada puasa, libur lebaran gitu kan. Sehingga mungkin akhirnya untuk 13 kecamatan baru kami sampaikan sekarang, tapi tidak masalah. Sistem ini insya Allah mudah untuk diaplikasikan. Kita tidak mempersulit, tetapi perlu ada semacam persiapan. Persiapannya apa? Berupa bukti-bukti pendukung. Nanti mungkin Mas Hafid bisa menjelaskan. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan proses pendataan Bapak Ibu. Pendataannya ini adalah tergantung sebenarnya dari Bapak Ibu sudah melaporkan atau belum terkait laporan bosnya. Karena itu sudah terintegrasi.
mungkin ada beberapa pertanyaan. Pak, saya sudah melaporkan di rincian aset. Ya, Bapak Ibu memang sudah laporan bosnya. Tetapi tadi yang saya sampaikan, informasinya kurang lengkap. Dan kemudian ketika misalnya ada hal-hal yang kemudian pemeriksa itu membutuhkan semacam bukti-bukti fisik, baik itu kwitansi, pembayaran, atau mungkin termasuk juga masalah fisik barangnya. Nah, terkadang kami kesulitan karena kita hanya menerima rekapan data saja. Tetapi sistem ini, si Mas Bos ini, kita mencoba untuk mengakomodir itu, gitu kan, mengakomodir itu. Karena di situ nanti ada semacam Bapak Ibu bisa mengupload semua bukti-bukti yang kami inginkan. Tapi sederhana gitu loh. Artinya tidak harus banyak kertas kerja atau banyak permintaan data di situ, enggak. Sangat sederhana sekali. Dan saya yakin kalau kemampuan IT-nya mungkin ya paling tidak pernah mengoperasikan laptop misalnya seperti itu, saya yakin siapapun bisa lah. Nah, nanti dalam proses pendataan kami akan juga melakukan pendampingan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa melakukan konsultasi. Untuk saat ini memang tadinya kita buka konsultasi secara langsung misalnya di sini, tapi dengan kondisi seperti ini barangkali nanti bisa melalui grup WA misalnya pendampingan itu. Atau kalau memang membutuhkan semacam istilahnya konsultasi secara online, ya nanti kita bisa fasilitasi juga. Misalnya kebetulan Zoom ini kita sudah langganan sehingga nanti Bapak Ibu mungkin kalau waktunya dan akun Zoom-nya nggak dipakai, mungkin pendamping taruhlah misalnya Mas Apit misalnya, Pak ini pada mau minta Zoom meeting buat ya istilahnya mau konsultasi, ya silakan nanti kita fasilitasi ya, jangan khawatir. Jadi kita manfaatkan dulu sementara mungkin untuk tatap mukanya barangkali nanti ditunda dulu lah. Atau mungkin pengennya saya dan tim ini langsung ke sana gitu kan. Nanti kita bisa melakukan monitoring, tapi nanti juga nanti juga ada survei kepuasan konsumen. Kalau memang kami sudah ya mungkin pertengahan jalan lah, tidak sekarang, nanti bulan-bulan Oktober November gitu, kalau semuanya sudah proses kira-kira seperti apa nanti kita akan melalui mungkin Google Form bisa jadi, atau barangkali nanti tim IT kita bisa memfasilitasi di Simas Bos, jadi ada semacam satu kolom untuk survei kepuasan konsumen. Nah itu lebih bagus lagi. Dan sistem informasi aset Bos ini atau Simas Bos ini dalam jangka menengah ini berarti setengah tahun ini ya, kita mencoba untuk lebih mengintegrasikan dengan sistem lain. Sebenarnya kita sudah terintegrasi, nanti saya jelaskan dengan websitenya di Nikpora, tetapi sistem lain ini adalah misalnya Simda BMD. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Simda BMD. Bahkan ada beberapa yang mungkin sudah melirik gitu kan misalnya. Jadi perlu saya jelaskan kalau Simda BMD itu Bapak Ibu adalah sistem informasi barang milik daerah yang yang dioperasionalkan oleh pemerintah daerah melalui DPKAD. Jadi itu produknya BPKP kalau nggak salah. Nah, Simda BMD ini yang kemudian menyajikan seluruh laporan barang milik daerah di sekolahnya Bapak Ibu. Dari tahun-tahun lama, kemudian sampai beberapa tahun sekarang. Nah, ini yang kemudian, jadi Simas Bos ini bukan dalam konteks sebagai bahasanya tandingan dalam kutip Simda BMD, enggak gitu. Tetapi Simas Bos ini adalah sebagai pendukung dan juga jembatan. Kalau saya membahasakannya seperti itu, sehingga di sini Bapak Ibu mungkin Simda BMD itu nanti outputnya. Jadi kita juga tidak mau, mungkin beberapa tahun ini kita tidak meminta Bapak Ibu untuk entry di Simda BMD karena
terlalu mungkin perlu ada rekonsiliasi, perlu verifikasi sehingga kalau sudah masuk SIMDA BMB itu sesuatu yang memang sudah fix seperti itu. Nah, salah satunya adalah melalui SIMASPOS ini. Gitu. Nah, ini adalah SOP sebelum saya melangkah terkait SIMASPOS. Ini adalah SOP Bapak Ibu terkait pelaporan aset bos. Jadi memang di sini justru sebenarnya kalau operator itu kalau saya pikir juga mungkin supporting juga. Nah, di sini memang ada pengurus barang, bendahara, dan kepala sekolah yang memegang peranan. Ya, peranan dalam proses pelaporan aset. Jadi pelaporan aset ini kan konteksnya kita tidak lepas dari SIMASPOS, seharusnya ada kewajiban yang seperti itu. Nah, prosedurnya seperti apa Bapak Ibu? Di sini pengurus barang itu meminta data dari bendahara bos tentang pembelian belanja modal ya setiap bulannya itu yang kemudian menjadi aset atau barang milik daerah. Nah, harusnya diminta gitu kan. Meskipun jadi secara prosedur seperti itu. Kalau secara teknis ya silakanlah Bapak Ibu yang mengatur sendiri. Tapi kemudian di sini bendahara memberikan data-data lah. Apa datanya? Ya pokoknya terkait kwitansinya lah atau mungkin bukti fisiknya dan segala macamnya. Nah, barangkali ketika pada saat pemberian pengurus meminta data kepada bendahara tetapi kondisinya bendahara tidak mau misalnya, mohon maaf. Nah, ini adalah peran kepala sekolah. Artinya kepala sekolah itu sebenarnya konteksnya dalam pengelolaan BOS itu kan sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, kalau dalam konteks pengelolaan barang milik daerah atau aset itu sebagai kuasa pengguna barang. Nah, artinya kepala sekolah punya hak untuk ya bahasanya memerintahkan bendahara untuk mengasihkan datanya kepada pengurus barang. Nah, di sini pengurus barang menginput melalui SIMASPOS ya, mungkin dengan bantuan operator, kemudian dilakukan review, kemudian rekonsiliasi itu. Nah, rekonsiliasi antara pengurus barang sama bendahara, benar nggak gitu kan. Kalau udah benar selesai, nah kemudian nanti dikoreksi sama kepala sekolah. Nah, ketika pada saat dikoreksi sama kepala sekolah, kemudian nanti oke, nah kemudian dilakukan pencetakan untuk dilakukan legalitas. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, tetapi SIMASPOS ini nanti dalam konteks kita akan mencoba untuk bagaimana menyajikan laporan secara online dan paperless. Artinya tidak perlu Bapak Ibu melaporkan ke dinas gitu misalnya. Nah, laporan itu kan tidak hanya laporan aja, tetapi kemudian mungkin ada bukti-bukti lain. Nah, sedangkan bukti lain itu rata-rata juga melalui SPJ. Jadi kalau udah melalui SPJ, kita kesulitan. Karena kan SPJ itu tidak hanya masalah pos saja. Tidak ada masalah aset aja, tapi di luar aset juga ada gitu kan misalnya. Nah, itu yang kemudian kita mencoba untuk mengakomodir itu melalui SIMASPOS seperti itu. Nah, ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melogin dulu melalui pdkbrebes.com. Jadi di situ ya websitenya dinas sih, tapi mungkin informasinya barangkali ini nanti akan dinonaktifkan, akan ada website yang memang lebih resmi gitu kan. Yaitu kalau nggak salah dindikpora.berbeskap.go.id kalau nggak salah. Tapi untuk saat ini masih diinjek di pdkbrebes.com, kemudian di situ ada sistem informasi, adalah SIMASPOS, silakan Bapak Ibu bisa login di situ. Klik, ya, nanti akan ketemu seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung login ke aset dindikpora.brebes.com. Jadi memang kami menggunakan web hosting khusus untuk aset. Jadi karena kebutuhan data yang cukup besar, memang kami tidak menggunakan atau menginduk di pdkbrebes.com karena PDK itu sudah usianya udah lumayan, hampir 11 tahun gitu kan.
11 tahun dan mungkin secara kapasitas juga sudah mulai kurang stabil juga, banyak permasalahan-permasalahan juga. Tapi kalau untuk hanya pengiriman data laporan dan segala macam barangkali masih bisa lah gitu. Tapi kalau sudah ada tadi injekan gambar dan segala macamnya mungkin akan susah. Nah, ini kita mencoba melalui web hosting ini. Mudah-mudahan ini awet, artinya barangkali meskipun nanti berafiliasi di Dikpora, barangkali ini masih bisa digunakan hanya untuk kepentingan internal. Jadi di sini website ini tidak ada informasi apa-apa. Jadi kita ini lebih ke websitenya internal lah seperti itu. Ya. Nah, ini adalah manfaatnya. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan secara cepat, tepat, mudah, gitu kan. Kami juga bisa melakukan rekapitulasi secara apa namanya dan menyajikan laporan secara rinci juga. Ini juga bisa menjadi data pendukung juga bagi DPKAD, dan yang terakhir ini memudahkan proses pemeriksaan dan bisa menjadi tindak lanjut pemeriksaan. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin sebelum dilanjutkan ke Mas Apit terkait teknisnya, barangkali nanti saya coba untuk izin share, ada video. Jadi nanti kalau ada beberapa pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa raise hand ya, atau bisa melalui chat juga bisa. Oke, sebentar. Saya share dulu. Saya Dr. Andes Darmasweri, Kepala SMP Negeri 1 Brebes. Saya memberikan apresiasi atas aplikasi Simas Bos, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap, sukses! Saya Murtado, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Simas Bos memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap. Simas Bos sangat membantu kami. Simas Bos, mantap. WTP, yes. Oke, itu mungkin bagian kecil perjalanan aksi perubahan kemarin Bapak Ibu. Tadi sekali lagi
saya sangat berharap ini memang bisa diaplikasikan dengan baik selama memang dana bosnya ada, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dana bosnya mungkin suatu saat sudah tidak ada, ya mungkin ini sudah selesai. Tapi saya yakin hampir setiap tahun Bapak Ibu bisa mendapatkan dana BOS dan bahkan jumlahnya juga mengalami kenaikan ya. Dan pasti dalam juknis BOS itu juga ada terkait masalah aset tetap. Dan hampir semua ini semua semacam petunjuk teknis itu juga memunculkan itu. Sebentar, saya coba melihat beberapa poin-poin ya sebelum dilanjutkan sama Mas Apit terkait Permendikbud nomor 6 tahun 2021 ya terkait petunjuk teknis. Nah, nanti saya share lagi sebentar. Saya cari filenya dulu. Oke, saya izin share lagi Bapak Ibu. Nah, ini beberapa kategori. Jadi saya merangkum. Jadi kan di Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang penggunaan dana BOS ini ada kan 12 penggunaan item. Sebenarnya sih kalau untuk ukuran SD sama SMP kalau nggak salah 10 kalau nggak salah, karena yang 2 itu karena juknis ini kan juga menyangkut SMA SMK seperti itu. Dari situ yang di dalamnya ada kategori atau barang-barang yang nantinya dikategorikan belanja modal, ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembiayaan pengembangan perpustakaan. Nah, biasanya di sini berarti Bapak Ibu ketika pada saat ada buku teks ya, buku teks utama atau mungkin pendampingan, mungkin ada yang pendampingan, kemudian juga buku lain lah seperti misalnya kamus dan segala macamnya, itu memang masuk dalam kategori ini. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan untuk pembelajaran dan ekstrakurikuler, misalnya untuk alat peraga misalnya. Nah, itu juga masuk di sini. Termasuk juga alat olahraga dan matching band. Tapi nanti ada batasan-batasannya Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya juga, misalnya kayak alat matching band tidak semuanya diakui semua gitu kan. Nanti kita akan jelaskan. Yang berikutnya adalah untuk administrasi kegiatan sekolah. Ini yang lagi tren sekarang, protokol kesehatan, prokes. Nah, Bapak Ibu pasti beli termogan tuh. Atau Bapak Ibu kadang-kadang ada yang beli semacam alat penyemprot seperti itu. Atau yang canggih lagi, semacam wastafel portable lah, atau mungkin alat pengukur suhu yang mungkin standing seperti itu. Nah, kalau yang keempat ini sebenarnya lebih ke arah kalau Bapak Ibu misalnya beli genset misalnya. Ya, ini pembelian daya dan jasa. Kemudian, nah ada kegiatan namanya pemeliharaan, tapi bukan pemeliharaannya Bapak Ibu. Dalam kegiatan pemeliharaan sarana prasarana sekolah, itu kan ada pembelian barangnya. Nah, pembelian barang misalnya meja, kursi, mebeler misalnya. Atau penyediaan pompa, misalnya. Atau kemarin ada informasi tandon air, ya silakan. Nah, mungkin nanti ada konteks terkait, ada beberapa sekolah yang pembelian terkait bukan pembelian tapi pengadaan lahan parkir. Nah, itu solusinya seperti apa nanti kita diskusi bareng-bareng. Nah, ini juga yang sering Bapak Ibu adalah terkait multimedia pembelajaran, PC, laptop dan segala macamnya termasuk. Jadi ini yang kita rangkum terkait masalah itu. Nah, sebenarnya sudah ada dalam pemetaan, cuma terkadang-kadang penempatannya aja, ya penempatan dalam pelaporan. Jadi banyak yang melaporkan pemeliharaan, tetapi melaporkan sebagai belanja modal. Nah, itu kan berbahaya Bapak Ibu. Padahal barangnya adalah barang itu. Misalnya ada kejadian, misalnya sebenarnya sekolah itu melakukan pemeliharaan rehab ringan terhadap
lemari. Ya, tadinya ada 7 lemari, tetapi kemudian mungkin daripada harus beli lemari baru, kira-kira dari 7 lemari itu mana yang kemudian bisa dilayakkan lagi lah, bahasanya seperti itu. Ternyata dari 7 lemari bisa yang dilayakkan menjadi 3 dengan memakai 4 bahan atau mungkin potongan-potongan dari 4 lemari yang ada. Nah, harusnya pelaporannya pemeliharaan. Artinya apa? Tetap nanti bahasa asetnya ada 7 lemari. Di mana 3 lemari sudah dalam kondisi baik, yang tadinya mungkin semuanya rusak berat, jadi 3 lemari baik, sedangkan 4 ya tetap rusak berat. Tetapi nyun sewu, ada sekolah yang melaporkan sebagai belanja modal 3 lemari, sehingga akhirnya kita anggap ada pembelian lemari baru, padahal belum tentu ada lemarinya, karena tadi dari 7, 3 bagus, 4 masih rusak berat. Ketika ada masuk belanja modal, berarti menjadi 7 lemarinya masih ada, masih merusak berat, ditambah 3 lemari baru, padahal lemarinya yang disebut adalah tadi yang disulap dari 7 lemari itu. Nah, ini yang apa ya istilahnya, mungkin hati-hati lah Bapak Ibu. Makanya nanti ada grup pendampingan ini dalam konteks itu. Kira-kira kalau ragu ini apa, ya kita akan mengakomodir gitu untuk bisa memberikan informasinya gitu. Kalau memang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Jadi jangan segan-segan. Jadi jangan semuanya itu masuk dalam apa namanya belanja modal. Nah, ini juga hati-hati bagi Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu dalam penyusunan RKS. Mungkin kalau sekarang di apa namanya di pertengahan tahun yang kemarin mungkin tidak masalah, tetapi nanti ketika ada penyusunan RKS perubahan Bapak Ibu, apalagi ini udah tahun ajaran baru, hati-hati Bapak Ibu. Artinya jangan sampai pagunya terutama untuk belanja pegawai misalnya dan belanja barang dan jasa habis, Bapak Ibu masih bisa membelanjakan, tapi kemudian masih ada belanja modal, sehingga ditampung semua di situ Bapak Ibu. Itu kejadian ketika sudah bulan bulan November atau Desember gitu loh. Tapi secara perbandingannya atau potensinya memang tidak terlalu banyak. Ya kalau misalnya jumlah sekolah 950 sekolah misalnya, ya memang tidak sampai 10% sih Bapak Ibu. Tetapi kan tetap menjadi ganjelan juga gitu loh. Jadi kalau pagunya habis, nah itu yang kadang-kadang penampungannya di belanja modal gitu. Padahal belanja modal itu efeknya luar biasa. Artinya apalagi sudah akhir tahun, kita sudah di deadline laporan misalnya. Gitu. Mungkin itu nanti lebih teknis lagi terkait. Mungkin ini memang jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa coba-cobalah nanti usernya itu hampir sama dengan SIMDIK, cuman passwordnya nanti mungkin distandarkan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa memperhatikan dan bisa coba juga di laptop, nggak masalah sih. Tapi kalau memang pengen fokus di sini, sehingga nanti pasca ini bisa langsung masuk di SIMASBOS-nya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Apit dari saya itu. Jadi nanti kita sambil jalan, saya juga masih on. Jadi kalau ada pertanyaan, ada mungkin ya terserah mau terkait masalah tadi teknis sebenarnya ke masalah pelaporannya. Ini masuk belanja modal nggak sih, belanja modal nggak sih, misalnya seperti itu ya silakan. Atau karena kalau untuk aplikasinya mungkin sudah teknis dan memang perlu pemahaman. Tapi insya Allah ini mudah untuk dioperasionalkan Bapak Ibu. Oke, silakan Mas Abid bisa melanjutkan. Oke, izin lanjutkan Pak Dani. Sekarang kita coba cara pengisiannya nih teman-teman. Bentar. Nah, yang pertama kita masuk ke ptkbrebes.com atau ke assetdeliverbrebes.com, monggo silakan. Nah, nanti terus kita klik SIMASBOS yang ada di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah teman-teman.
otomatis nanti akan langsung ke website aset-brebes.com. Nanti di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Seperti yang tadi sudah disampaikan, username seperti akun PTK. Nah, dan passwordnya, berhubung kemarin juga kita ngecek hasil entry sekolah, maka passwordnya untuk sementara angka 1 dulu, teman-teman. Ini saya izin pakai usernya SDC kandang 1. Kita klik login. Nah, sekarang kita udah masuk ke websitenya si Mas Bos. Bisa teman-teman lihat di samping kiri itu ada menu beranda, profil, pengelolaan aset, sampai dengan pengaturan dan keluar. Nah, sebelum teman-teman mengentry rincian asetnya, kita harus mengisi pada menu profil ini dulu, teman-teman. Nah, di dalam profil ini ada 2 menu, seperti teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada profil pengelola, dan yang kedua ada peta ruang. Kita coba klik yang profil pengelola. Nah, di profil pengelola, kita coba klik pada tanda plus yang ada di posisi kanan bawah. Nah, nanti teman-teman di sini diminta untuk memasukkan nama kepala sekolah, nama bendahara bros, serta nama pengelola sarpas atau pengurus barang. Nah, di sini kan ada NIP-nya semua. Nanti sesuai yang sudah diajukan aja tahun kemarin, yang ada NIP-nya gitu loh. Misalkan nih, ini coba saya isi pakai nama sendiri ya. Nah, setelah kita ngisi, monggo kita klik simpan. Nah, otomatis nanti nama kepala sekolah, nama bendahara, sama nama pengurus barang nanti akan muncul beserta NIP-nya. Kalaupun salah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, nanti di sini ada 2 menu, edit dan hapus. Nanti diubah sesuai kebutuhan, nanti kita klik simpan lagi. Lanjut ya. Sekarang kita ke peta ruang. Nah, apa sih yang dimaksud peta ruang? Jadi, peta ruang itu istilahnya di mana sih barang-barang aset itu berada. Apakah di ruang kelas atau di ruang kepala sekolah, kita kan nggak tahu. Nah, makanya nanti teman-teman tambahkan dulu peta ruangan atau kode ruangan yang sudah kita lakukan dulu. Mungkin kalau teman-teman nggak ingat, kita pas tahun 2019 pernah melakukan des gedung. Nah, kita acuannya pakai itu, teman-teman. Coba kita tambahkan saja. Di sini ada gedung, ada ruangan, dan nama ruangan, serta kolom keterangan. Nah, untuk gedung, dulu kita ingat sekali bahwa kita ngisi kode ruangan itu gedung 1.1. Nah, untuk sekarang, kita mekanismenya berubah, teman-teman. Yang tadinya gedung 1 menjadi gedung A, gedung 2 menjadi gedung B, dan seterusnya. Coba kita isi, misalkan di gedung A, ruangan 1, itu nama ruangannya ruang guru. Nah, keterangan ini bisa teman-teman isi. Misalkan, sekarang namanya ruang guru, tapi sebelumnya itu aslinya ruang kelas 1. Ya udah, nanti teman-teman sini diisi aja alih fungsi dari ruang kelas 1. Seperti itu. Nanti kita klik simpan. Nah, otomatis nanti kode ruangan sudah muncul. Selanjutnya nanti teman-teman diisi sesuai dengan kode ruangan yang ada di sekolah. Sama kayak tadi yang profil pengelola, jikapun mau diedit atau mau dihapus, tinggal diklik saja, terus pilih menu edit atau menu hapus. Seperti itu. Lanjut ya. Sekarang ke menu pengelolaan aset. Nah, di sini ada 2 menu juga, yaitu yang pertama belanja modal bulanan, dan yang kedua aset bos. Kita klik yang belanja modal bulanan. Nah, di belanja modal bulanan ini
ini rekapan realisasi belanja modal yang telah dilaporkan sekolah pada PTK Brebes. Nah, nilai ini pun kita dapat dari laporan BKU sekolah-sekolah. Misalkan nih di SJJ kandang 1, itu untuk bulan 1, 2, dan 3, itu nilainya 0, karena memang tidak ada realisasi belanja modal. Tetapi untuk bulan April, itu ada realisasi belanja modal sebesar 770.000. Nah, nanti teman-teman di menu aset BOS, nanti teman-teman berusaha untuk menjabarkan 770.000 itu barangnya apa aja sih? Nah, setelah itu kita entry pada menu aset BOS. Nah, sama kayak tadi, ini juga ada realisasi dan presentasenya juga. Misalkan bulan Januari, misalkan di atas ya, ini bulan Januari nilainya 0, Februari 0, Maret 0, dan April ini ada rinciannya 770.000. Pas kita arahkan kursor ke di bulan tersebut, itu ada rinciannya juga. Realisasi belanja modal alat itu 0, sedangkan realisasi aset lain-lain itu 770.000. Kenapa 0%? Nah, jadi presentasi ini akan otomatis mengikuti kalau teman-teman sudah entry aset sejumlah nilai ini pada aplikasi Simas BOS. Ini kan masih 0%. Untuk entry kita tinggal ke tanda plus pojok kanan bawah. Nah, di sini ada tabel-tabel. Nanti kita isi. Misalkan tadi di kandang 1 ada realisasi belanja modal bulan April. Sudah, ini kita tinggal pilih saja sesuai bulan realisasi. Nah, kode barang ini bisa juga mengikuti kode barang pada laporan BKU-nya. Misalkan nih di sini kode bukunya ilmu pengetahuan umum. Ya sudah, di sini juga kita tinggal kita bisa scroll atau kita bisa ketik ilmu pengetahuan umum. Otomatis akan muncul. Nah, jumlah barangnya ini kita bisa gendongan asalkan judul atau nama barangnya sama. Misalkan buku mau gendongan, ya silakan, asalkan judul bukunya sama juga. Nah, kalau kita lihat di laporan BKU-nya, ini ada 14 item, 14 eksemplar. Ya sudah, kita di sini ketik aja 14. Nah, satuan karena ini buku, kita pilih eksemplar. Nah, harga yang kita masukkan di sini itu bukan harga total, teman-teman, tetapi harga satuan dari barang tersebut. Misalkan di laporan BKU-nya harga satuannya 55.000, ya kita masukkan 55.000 juga di sini. Seperti itu. Nah, nama ruangan otomatis ini muncul pada peta ruang yang kita isi tadi. Jadi kalau misalkan peta ruangan mau muncul semua, ya harus diisi dulu pada peta ruang yang tadi. Tapi bagusnya sih diisi semua aja, langsung diisi semua sesuai dengan jumlah ruangan yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Contoh, itu buku ditaruhnya di ruang guru. Nah, asal perolehan, kita pilih BOS reguler, karena ini dari BOS reguler. Kondisi pastinya baik. Nah, ini kan istilahnya kode atau klasifikasi. Nah, pada kotak ini nanti berisi rincian barang-barangnya, teman-teman. Misalkan tadi, asesmen nasional. Nah, asesmen nasional, nanti kita isi pada kolom judul atau merek dan tipe. Tapi bagusnya kalau buku, itu judul bukunya ditulis, dan untuk kelas berapanya ditulis. Misalkan asesmen nasional kelas 4 SD. Ya udah, nanti di sini ditulis saja asesmen nasional 4 SD. Nah, untuk buku, khusus buku ya, itu kita harus menyertakan kolom pencipta juga. Penciptanya siapa atau penerbitnya, misalkan Erlangga. Ya sudah, kita ketik saja di sini Erlangga. Kalau tidak ada pencipta atau penerbit,
boleh nama penerjemah, boleh pengarang, ataupun boleh rekanan tempat kita pesan buku. Misalkan CV Intan Pariwara, ya sudah, nanti kita di sini ketik aja CV Intan Pariwara, seperti itu. Lanjut, bahan. Nah, rata-rata di laporan BKU itu masih tidak ada yang menyebutkan bahan. Sedangkan kami di subbab pengolahan aset, pada saat kami masukkan data di sistem, ini wajib diisi. Nah, karena ini buku, kita isi aja bahannya kertas. Nah, untuk ukuran, nomor sertifikat, nomor rangka, dan nomor mesin, abaikan saja. Tapi khusus untuk ukuran, ini sebaiknya diisi teman-teman. Khusus untuk yang belanja modal, peralatan, dan mesin. Contoh nih, misalkan teman-teman beli TV, itu ukurannya 21 inch. Ya sudah, nanti di sini kita isi 21 inch. Atau misalkan teman-teman beli meja, yaitu panjang kali lebar kali tingginya, itu kita isi juga. Kenapa demikian? Karena pengalaman pada saat pemeriksaan PPK tahun kemarin, kita disuruh merinci ukuran-ukurannya atau nama penerbitnya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau tidak ada, silakan dikosongi saja, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai, nanti teman-teman juga menambahkan foto barang dan foto kwitansi. Foto barang tersebut itu ada 2 format. Foto barang dan foto kwitansi itu ada 2 format agar bisa diupload. Yang pertama, berformat JPG. Yang kedua, foto kwitansi. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya, Mas, kalau misalkan kita kan biasanya sekolah beli buku paketan gitu. Misalkan beli buku 1,5 juta, judul bukunya ada 10. Ya, itu fotonya judul fotonya nggak mesti difoto per judul, tapi bisa 10 buku dengan judul yang berbeda difoto jadi satu, nggak apa-apa, dijejer aja loh, seperti itu. Kalau sudah upload foto barang dan foto kwitansi, tinggal kita simpan saja. Nah, otomatis di kolom awal kita pas klik aset bos, ini ada muncul rekapannya, kode barang yang tadi, bulannya berapa, jumlah itemnya berapa, dan harga satuan dan harga total. Ini pun nggak muncul cuma di menu aset bos aja, tapi di beranda pun nanti kita ada rekapannya. Oh, presentasi entry data aset kita udah 100% nih. Jumlah entry-nya, jumlah itemnya itu harusnya nggak 1 sih. Tapi mungkin ini mengikuti kode barangnya yang ada di sini. Jadinya cuma 1 doang. Harusnya ini 14. Nah, kembali lagi ke menu aset bos. Sama, kalau misalkan teman-teman mau edit informasi ataupun fotonya mau diganti, tinggal klik aja kayak tadi. Nah, tinggal diedit. Kalau sudah, tinggal disimpan kembali. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti di atas pun rekapannya sudah muncul. Oh, ini presentasinya sudah 100% nih. Nanti kita sudah entry data aset sejumlah realisasi belanja modal bulan tersebut. Nah, ada juga menu laporan aset. Di menu rekapitulasi belanja, rekapitulasi modal, itu juga ada istilahnya, ada rekapannya juga. Realisasi belanja modal sekolah per bulan itu berapa, aset yang sudah di-entry berapa, seperti itu. Nanti ketahuan kalau misalkan ada kelebihan atau kekurangan, kita ketahuan di sini. Dan nggak cuma itu juga sih, di bawahnya lagi ada KIP B dan KIP E. Nah, KIP B itu untuk peralatan dan mesin, dan KIP E untuk aset tetap lainnya. Misalkan tadi saya telah entry data buku asesmen, itu kan masuknya ke aset tetap lainnya. Ya sebetulnya di sini juga, oh belum dirumus. Itu harusnya ada output rekapannya teman-teman. Tapi mungkin dari tim IT-nya belum dirumus. Lanjut lagi, kalau misalkan teman-teman bingung tentang aturan mengenai
realisasi BOS atau bingung tentang pengisian pada SimasBOS, ini juga ada menu referensi. Nah, dari manual book sampai undang-undang serta peraturannya pun sudah kita upload di sini. Teman-teman bisa langsung unduh langsung. Lanjut lagi ya. Di sini ada menu pengaturan. Ya, ini fungsinya sama sih buat barangkali kita mau ngubah informasi akun kita. Tinggal klik saja pada pojok kiri atas. Nah, kalau misalkan mau ubah password, monggo. Ubah nama juga monggo. Alamat email juga monggo. Kalau sudah tinggal disimpan atau tinggal ditutup, monggo. Mungkin itu saja teman-teman. Barangkali mau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand atau mic-nya jangan di-mute atau bisa tanya pada kolom chat. Oh iya. Sing di Mas. Nggak ada Mas. Itu mungkin chatnya chat pribadi mungkin, bukan untuk everyone. Nggak muncul di aku. Iya. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nggak muncul soal itu. Untuk data berarti harus input. Iya. Iya, harus diinput ulang Mas. Soalnya gini, terkadang ya kayak tadi, kenapa harus diinput ulang di sini? Ya, kadang kita masih menemukan spesifikasi barang yang belum lengkap. Contoh saja, misalkan sekolah panjenengan itu beli laptop, tetapi cuma menyebutkan mereknya doang, laptop Lenovo, sedangkan tipenya tidak disebutkan. Ya, makanya nanti tipenya itu harus diinput juga di sini, Mas. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ya. Enggak, beda. Jadi bukan anu. Ini pertanyaan ya SMP 3 Laskar sana. Jadi gini. Kalau data yang Bapak Ibu kirim itu kan melalui pdkberbes.com, ya kan? Kemudian kita memakai web hosting aset.indikora.berbes.com. Nah, ini yang kemudian memang apa namanya? Istilahnya sebenarnya kalau di aset itu berarti kita mulai start lagi dari nol. Tetapi jangan khawatir, Bapak Ibu tidak usah menginput misalnya buku satu persatu misalnya. Ada 1 sampai 100. Kalau di PDK itu kan memang kondisinya diinput satu-satu. Ya, karena untuk dirinci, karena untuk menjawab permasalahan beberapa tahun ke belakang itu banyak buku-buku yang masih gelondongan seperti itu. 10 juta lah, kemudian 12 juta lah, itu yang kemudian menyulitkan. Nah, di situ memang harus dirinci. Tetapi ketika pada saat ke SimasBOS itu posisinya apa namanya? Itu memang bisa digelondongkan, bukan digelondongkan, bisa diakumulasikan, tetapi kemudian masih dalam satu judul. Nah, artinya apa? Misalnya kalau Kurtilas itu kan apa namanya? Misalnya berdasarkan ada jilid-jilidnya kalau nggak salah, kelas dan jilidnya. Nah, itu berarti kan digabungkan jadi satu, misalnya berapa eksemplar. Nah, yang kedua adalah di SimasBOS ini kita sekali lagi adalah mengakomodir permintaan-permintaan BPK misal khususnya terkait data-data yang memang kemudian membutuhkan bukti fisik. Ya, gitu. Oke, itu ya pertanyaannya. Kemudian Pak Prono, input datanya dari triwulan berapa? Khusus mulai 2021. Jadi kalau tadi dicontohkan Januari, jadi kita berharap setiap bulan kita akses ini apa namanya SimasBOS ini akan dibuka tiap bulan. Jadi tidak dalam posisi on off kayak laporan BOS misalnya sampai bulan berapa. Kita belum model timer sih, tetapi paling tidak
pendataan tetap dilaksanakan. Nah, memang di sini untuk awalan adalah kita mencoba Januari sampai April. Tapi kita buka. Kenapa? Kita Januari sampai April, tapi nanti kita tetap mungkin bisa buka yang Mei Juni jika Bapak Ibu sudah melaporkannya. Ya, jadi dari mulai bulan Januari. Tadi kan misalnya ada beberapa contoh, ada beberapa mungkin kalau Januari sampai April kan tidak terlalu banyak juga tadi, bahkan ada yang sampai cuma bulan April saja gitu kan. Biasanya bulan Mei Juni ini mulai banyak, terutama masalah buku seperti itu. Mas Suyatno juga seperti itu nggih. Jadi kita tidak berpikir untuk yang 2020, 2019 itu nggak usah diinput gitu kan. Tapi 2021 ini sudah diinput. Dan memang ini sudah terlegalkan dengan SK Kepala Dinas Bapak Ibu semuanya terkait masalah penggunaan SIMASPOS ini. Jadi memang ini diaplikasikan segera, dan kalau kita harapkan istilahnya untuk semester 1 ini bisa memang mungkin karena bulannya banyak, tetapi barangkali ini bisa segera diaplikasikan. Jadi nanti kalau memang kita mulai bulan Juli, bulan Agustus, Bapak Ibu juga selama mungkin kita update lah, karena tadi konteksnya sebenarnya kalau laporannya Bapak Ibu di laporan PDK itu sudah. Jadi kalau yang sudah nge-max dengan PDK itu memang lebih ke arah output laporan belanja modalnya totalnya berapa gitu kan. Ya. Jadi oke, nanti saya ini pertanyaan siapa ini? Itu tadi Jabi Pak Mas Nanda. Oh, oke. Nanti saya jawab. Jadi gini, tadi apa ya? Pokoknya intinya kalau laporan Bapak Ibu sudah selesai, baru kemudian kita bisa berproses untuk SIMASPOS-nya. Jadi mungkin kalau Juli selesai, ya Agustus mungkin kalau posisinya sudah bisa direalisasikan, Agustus awal Bapak Ibu juga bisa ngikutin yang Juli misalnya. Oke, pertanyaan berikutnya Siampel ya, ke sana ya. Jika ada aset yang dilaporkan ternyata daftar asetnya belum tercantum, gimana caranya? Dalam kwitansi asetnya masih gelondongan, di faktur juga sudah ada berbeda-beda, gimana cara mengunggahnya? Gimana sini? Jika ada aset dilaporkan ternyata di daftar asetnya belum tercantum. Mungkin gini Pak, kan biasanya nama kan barang di nota atau kwitansi kan itu nggak ada rinciannya, langsung nilai total. Nah mungkin dari SD sampai 1 itu mau pakai yang tetap kwitansi atau mau pakai yang mana sih, faktur yang buat diupload. Faktur ada rinciannya. Kalau faktur kan tadi ada harga yang beda-beda gitu. Oh, kalau bisa faktur pakai faktur aja kalau harganya berbeda-beda. Artinya sebenarnya tidak harus kwitansi, benar-benar kwitansi, pokoknya bukti yang menjelaskan bahwa memang jumlah barang ini berapa, harganya berapa, seperti itu. Jadi kalau kwitansi mungkin kalau dari penyedia kan biasanya gelondongan, tapi kalau faktur mungkin sudah item per item gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga mungkin saya menyinggung terkait masalah buku misalnya. Ada beberapa sih. Yang pertama masalah buku. Nah, buku ini Bapak Ibu, saya tahu permasalahannya terkadang Bapak Ibu memang sudah misalnya membayar buku gitu kan ke penyedia, tetapi nyun sewu di satu sisi mungkin barangnya belum datang. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu sudah mengeluarkan sebagai realisasi belanja modal seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima informasi, oh bukunya ini misalnya. Nah, ini gimana? Nah, kita mencoba untuk fleksibel aja Bapak Ibu. Artinya gini, karena Bapak Ibu sudah mengeluarkan itu sebagai bagian dari belanja modal, mengeluarkan dari dana BOS, untuk pelaporannya berarti tetap, karena pasti dong Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi gitu kan, meskipun secara fisik belum ada. Nah, bisa jadi Bapak Ibu silakan pertama silakan entry sesuai dengan rinciannya apa.
Kemudian terkait bukti seperti apa? Kalau memang penyedia belum bisa mengirimkan barangnya, misalnya dalam bulan itu, paling tidak minta informasinya dulu lah. Misalnya, tolonglah dikirimkan dulu notanya misalnya, atau tadi fakturnya. Tolonglah dikirimkan dulu bukti fisik fotonya dulu misalnya. Barang itu. Sehingga itu tetap proses bisa upload. Nah, tapi di satu sisi tetap harus dikawal. Artinya jangan sampai kalau sudah kemudian buruh belum datang-datang, nanti Bapak Ibu malah ternyata udah beberapa bulan belum datang. Nah, ini kan perlu dikawal juga gitu kan. Tapi untuk memudahkan itu, atau kalau memang kemudian kesulitan juga, ya paling tidak untuk sementara silakan apalah diinjek apa dulu di situ untuk kwitansi atau bukti pembayaran dan juga fisik barangnya. Tetapi Bapak Ibu juga harus punya catatan, oh ini saya utang nih, utang laporan dulu nih, yang penting ya ini masuk dulu gitu misalnya seperti itu. Itu juga nggak masalah bagi kita. Asalkan memang nanti kalau memang karena ini bisa diedit sewaktu-waktu dan tidak dikunci. Jadi kalau misalnya mau merevisi ya mengedit bukti pembayarannya, Bapak Ibu bisa melakukan edit gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hati-hati ketika Bapak Ibu nyun sewu sangat, mungkin ada beberapa sekolah yang memang kemudian melakukan pembelian laptop atau PC tetapi secara kredit. Cicilan. Ya Bang, cicilan misalnya. Nah, maksud saya sebenarnya itu tidak bermasalah sih, sebenarnya tidak ada istilah nggak boleh gitu, enggak. Cuman memang kemudian di sini perlu ada informasi secara lengkap Bapak Ibu. Tambahkan informasi, misalnya kasih contoh, Bapak Ibu misalnya ternyata bahasanya mengkredit laptop misalnya 5 juta sebanyak 10 kali. Berarti 500 ribu misalnya. Nah, Bapak Ibu pasti kan sudah mengeluarkan uang dari bos untuk belanja beli laptop dan masuk di belanja modal. Nah, kasih informasi bahwa memang itu posisinya adalah nanti mungkin penyeragaman bahasa, nanti kita akan lebih lanjut lagi. Tapi kasih informasi bahwa ini mungkin bahasanya angsuran atau apalah, nanti kita akan penyeragan bahasa seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kemudian, dan yang berikutnya lagi dengan adanya kolom pendamping, dengan adanya grup WA pendampingan itu nanti posisinya adalah informasi itu bisa kita terima juga gitu loh misalnya. Karena kan kalau kita tidak mendapatkan informasi-informasi itu kalau kita tidak mendapatkan informasi itu nanti takutnya Bapak Ibu bukan membeli 1 laptop tapi membeli 10 laptop. Padahal cuma 1 laptop aja misalnya 500.000 itu kali 10 kali dibayar secara kredit. Oke, yang berikutnya masih 3 Kersana. Oke, nanti gini aja. Ini sebagai usulan ya. Artinya gini. Ini kan namanya sistem baru ini kan sesuatu yang memang perlu penyempurnaan. Setiap usulan dari Bapak Ibu semuanya untuk penyempurnaan dan untuk ya kepentingan bersama-sama nanti akan kita coba untuk bahas dengan tim IT kita. Jadi terima kasih usulannya. Memang segala sesuatu pasti ada faktor X-nya itu ada. Seberapapun sistem informasi terkadang human error-nya itu memang ada gitu. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan bahas bareng-bareng. Maturun ini dari SMP 3 Kersana. Mungkin nanti tolong ini chatnya di save ininya ya. Itu muncul kan tenang aja. Ya, oke. Kemudian Pak, ya, lanjut. SMP 3 Kersana tadi. Pertanyaan Bapak yang terakhir ya. Maksudnya seperti ini loh Pak. Di tim Bos Kabupaten pun melakukan verifikasi juga Pak. Kalau misalkan di PTK Brebes artinya 1 kali input, nah takutnya pas verifikasi itu menyusahkan kami loh Pak. Karena kan kita juga pas verifikasi
lihat rinciannya juga, lihat realisasinya juga, lihat barangnya juga gitu, lihat barangnya juga gitu. Takutnya kalau misalkan satu kali input, ya kayak tadi terkendala di proses verifikasi. Contoh saja kayak sekarang, ini mungkin tim bos masih melakukan verifikasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dihubungi atau belum, saya belum tahu. Tetapi ada rinciannya pun, yaitu membantu kita buat proses verifikasi. Nah, contoh juga kalau pas saya verifikasi itu buku asesmen, ada yang masuk ke belanja modal, ada yang tidak. Takutnya kayak gitu sih sebetulnya. Paham ya? Nah, Ya. terus juga mau menambahkan sedikit, mungkin beberapa sekolah ada yang masih melakukan, ada yang tidak. Tetapi pas kami verifikasi, itu masih menemukan buku EPP, sampul raport, CD pembelajaran, itu masuk ke belanja modal. Nah, kalau misalkan yang harusnya kayak buku RPP atau buku tata naskah, itu harusnya masuk ke habis pakai saja Bapak Ibu. Nah, di buku induk pun masih banyak juga yang masuk ke belanja modal seperti itu. Terus juga apa lagi ya? Kayak yang tadi ya, yang masalah buku ya, itu tolong nanti info nama kelasnya itu dilengkapi juga. Takutnya ya kalau sekarang sih mungkin nggak ada masalah. Cuma takutnya pas ke depannya, pas kita mau update kondisi barang yang sudah di-entry, kalau informasinya nggak jelas, kita kan nggak tahu tuh, misalkan nih kayak tadi buku asesmen doang. Cuma kan buku asesmen itu ada beberapa kelas nih. Nah, misalkan kalau cuma dicatat buku asesmen, pas ke depannya, kita itu nggak tahu posisi barangnya itu yang dimaksud itu mana. Takutnya ya kayak tadi, pas update kondisi, takutnya cuma nembak bahwa ini dari tahun 2021, anggap saja kondisinya masih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Mau apa Dani? Barangkali mau melanjutkan. Ya, seperti itu ya. Jadi memang banyak hal yang memang perlu kita sikapi bersama gitu. Artinya memang ya selama ini ada beberapa pelaporan-pelaporan yang mungkin ada yang kurang sesuai, ada yang sudah sesuai tapi kemudian juga masih kurang lengkap seperti itu. Jadi misalnya kasus contoh, Bapak Ibu semuanya nanti kalau misalnya Bapak Ibu misalnya melaporkan terkait masalah barang-barang yang berhubungan dengan kesenian yang memang di situ ada pembelian pakaian marching band misalnya, kemudian ada alatnya dan segala macamnya, mungkin nanti perlu ada pemisahan secara pelaporan. Kalau kwitansi mau jadi satu nggak masalah, tapi pemisahan pelaporan karena apa? Misalnya seperti pakaian olahraga, pakaian marching band, itu memang kemarin rekomendasi BPK itu masuk ke belanja barang dan jasa saja atau belanja habis pakai. Sehingga memang kalau yang masuk aset ya memang kategorinya yang terkait masalah alatnya, alat marching band-nya, alat musiknya seperti itu. Jadi, nah batasan-batasannya seperti apa memang kasuistiknya berbeda-beda dari masing-masing sekolah. Makanya nanti barangkali kalau ada hal yang kemudian ada yang kemudian ya, ada makanya ada apa sebentar. Jadi kalau ada hal yang memang sifatnya meragukan atau mungkin kurang pas, nanti silakan bisa konfirmasi. Atau mungkin
ada beberapa yang sudah mendapatkan dapat konfirmasi dari tim kita terkait beberapa pembelian-pembelian yang harus direvisi, ya nanti gimana solusinya dan segala macamnya silakan dikoordinasikan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini saya kurang tahu, ada beberapa Bapak Ibu kepala sekolah juga ya, juga mungkin bendahara dan juga operator. Mohonlah kalau ketika terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana BOS, ya itu memang secara konteks ya itu ketika misalnya sesuatu yang memang sudah keluar dari bendahara itu secara teknis juga harus segera diselesaikan juga. Gitu. Artinya jangan sampai apalagi sudah berhubungan dengan belanja modal. Ya, misalnya kasus contoh ada pembelian laptop misalnya seperti itu. Tetapi karena uang itu memang sudah keluar, tetapi posisinya belum diserahkan ke penyedia sehingga penyedia itu belum mengirimkan misalnya mengirimkan barangnya ke kita gitu kan, belum dibayar, padahal di satu sisi bendahara sudah mengeluarkan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu untuk mensegerakan lah seperti itu. Jadi kalau sudah, apalagi sebenarnya tidak hanya belanja modal aja sih, semua yang terkait masalah pembelian barang itu ya seperti itu. Jadi tidak terlalu lama lah seperti itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Nanti untuk Bapak Ibu kan sudah mengisi daftar hadir. Nanti kita akan coba untuk membentuk. Nah, saya kurang tahu juga ini daftar hadirnya lengkap atau enggak. Terus kemudian yang ngisi ya barangkali dari Bapak Ibu kepala sekolah mungkin nanti bisa atau mungkin kemarin kita juga sudah meminta data terkait personil ya. Mungkin kita juga bisa patokan dari situ. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya kepada kami terkait hal-hal yang berhubungan dengan BOS, khususnya terkait masalah belanja modal seperti itu. Dan mungkin nanti kalau situasinya memang sudah, ya mohon dibuatkan forum grup, ya nanti kita akan buatkan forum grup. Ada grup pendamping aja Pak, ya tenang aja. Jadi nanti kalau situasinya memang sudah sudah tidak kondisi seperti ini, barangkali kita juga bisa melakukan monitoring lah ke Bapak Ibu semuanya ya. Dan sekali lagi nanti kalau memang membutuhkan ya forum seperti ini lagi, kami juga bisa fasilitasi selama memang akun Zoom juga tidak dipakai. Kebetulan ini kita touring ini Bapak Ibu. Jadi nanti sampai tanggal 28 kita masih melakukan Zoom meeting ke 13 kecamatan. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup nggih Bapak Ibu. Sekali lagi. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Namanya Pak Apit juga. Oh. Pak. Ya. Begini Pak, gimana kalau kekhawatiran badan itu seperti tadi ada keterlambatan, entah itu barang atau kwitansi, itu kami solusinya bagaimana Pak? Oke. Terima kasih, itu saja Pak. Solusi untuk apa nih Pak? Solusi untuk pelaporan atau solusi untuk solusi untuk pengisiannya. Walaupun pengisiannya kan itu memang tidak dikunci tiap bulannya ya Pak. Ya seperti biasa kan pelaporan sudah ada. Itu kan pelaporan juga terkait dengan RKAS yang sudah tercantum, kaitannya dengan penguncian di RKAS juga. Itu kadang-kadang kita suka seperti itu. Gimana itu Pak? Ya. Jadi gini, ketika misalnya terjadi keterlambatan barang, tadi yang saya sampaikan ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah Bapak bisa melakukan konfirmasi dulu kepada penyedia, minimal minta dikirimkan data-data terkait apa yang menjadi kebutuhan di Simas BOS, gitu kan. Tapi kalau misalnya dari penyedia juga mungkin bukan susah ya, tapi mungkin kesulitan, ya
tadi yang saya sampaikan, untuk saat ini ketika misalnya itu harus dilaporkan, tapi di satu sisi secara buktinya juga belum memadai, Bapak Ibu bisa untuk sementara lah untuk bisa menginjekkan kira-kira bukti lain atau apapun itu, tetapi itu menjadi catatan Bapak Ibu gitu. Artinya nanti kalau memang kemudian barangnya sudah datang, buktinya juga sudah datang, misalnya, berarti otomatis itu segera dilakukan revisi. Nah, kalau terkait masalah misalnya ada beberapa ketidaksesuaian dengan RKS ini yang kemudian memang gini, ini ada beberapa kasus contoh Bapak Ibu yang kemarin hasil verifikasi dan bahkan ini sudah berlangsung juga ketika misalnya ada yang misalnya ada revisi terhadap belanja modal tapi kemudian dari sisi pagunya itu sudah belum memadai atau habis misalnya seperti itu. Nah, biasanya itu kasus contoh ketika ada misalnya belanja modal untuk aset lainnya untuk alat olahraga misalnya. Salah pemetaan atau apalah misalnya. Atau mungkin misalnya tadi termogan Bapak yang harusnya masuk belanja modal tapi masuknya ke belanja barang dan jasa. Padahal itu memang kondisinya ya dipakai Bapak Ibu untuk mungkin ya setahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya seperti itu. Nah, sedangkan di RKS awalnya tidak merancang itu misalnya. Merancang itu tapi masuknya belanja barang dan jasa. Nah, untuk saat ini ketika misalnya mungkin pelaporan bulan Januari sampai Juni, kami masih bisa Bapak Ibu mengkonfirmasi saja misalnya ke Mbak Ninik misalnya atau melalui Korwilcam atau ya langsung ke kabupaten konfirmasi untuk untuk bisa merevisi RKS-nya. RKS yang dulu Bapak Ibu udah susun gitu kan misalnya. Nah, itu kami bisa membuka itu. Artinya memang kita lebih fleksibel, tetapi memang hati-hati Bapak Ibu ketika pada saat nanti Bapak Ibu penyusunan RKS untuk perubahan kalau kita. Nah, perubahan itu apa? Perubahan berarti mengakomodir realisasi yang sudah ada dan bagaimana merencanakan setengah tahun atau semester yang kedua gitu kan. Kita kan pakainya tahun anggaran. Nah, ini yang kemudian itu mungkin perlu semacam istilahnya mungkin perhatian. Tapi kalau yang lama-lama, insya Allah kita masih bisa buka Pak. Nanti bisa koordinasi aja nggak apa-apa Pak. Tapi ya dibuka, tapi segera Pak. Jadi jangan kita buka Bapak baru nyusun revisi RKS-nya itu nanti takutnya bergerak lagi data yang lain gitu kan. Jadi nyusun dulu RKS-nya, revisinya, kemudian minta dibuka untuk diupload. Nanti kita buka fasilitas upload berapa menit, misalnya 5 menit mungkin karena RKS dia terlalu banyak. Nah itu kemudian setelah selesai kita bisa mantau, kita tutup lagi. Oke, misalnya di BOS kita belanja rak buku, tapi di pelaporan BOS adanya pemeliharaan, gimana Pak? Nah, pemeliharaan itu jadi dalam pelaporan itu kegiatan kan ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Coba buka Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 itu ada 2 kategori. Yang pertama ketika pada saat kegiatan pemeliharaan dan yang kedua adalah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana. Jadi dibuka lagi kalau nggak salah dalam laporan BOS itu pun juga filternya ada 2. Ada pemeliharaan dan juga pembelian. Artinya apa? Ketika pada saat pelaporan memang kan ada kegiatan, kemudian ada subkegiatan ya, kalau nggak salah ya, apa istilahnya aktivitas atau apa. Kalau kegiatan memang pemeliharaan sarana prasarana, tetapi dalam subkegiatannya itu berarti sudah pembelian meubiler misalnya seperti itu. Ketika kegiatan pembelian meubiler biasanya langsung secara otomatis masuknya ke belanja modal. Nah, gitu. Jadi dilihat lagi aja di laporan BOS-nya. Nah, kalau memang perlu ini konfirmasi lagi nanti konfirmasi lebih lanjut nggih. Jadi hati-hati dalam pemeliharaan itu ada 2 aspek di kegiatan pemeliharaan. Di Permendikbudnya juga menjelaskan itu. Sebentar. Kalau nggak salah ini, nanti saya coba lihat dulu Permendikbudnya. Permendikbud. Ya, aturannya, Pit. Dihapus kayaknya, Pak. Ya? Ada, Pak.
Ada ya. Oke. Ya, dilihat aja di situ. Nanti kita telah bareng-bareng lah. Mungkin itu nggih. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke. Mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan aja ya Bapak Ibu. Sekali lagi nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, insya Allah ada pendampingnya. Saya belum bagi sih, mungkin salah satu dari staf saya nanti akan menjadi pendamping bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa melakukan pengisian untuk si Mas Bos ini. Mungkin itu aja Bapak Ibu, dan ini mau di screenshot? Sudah? Sudah. Soalnya belum pada buka video semua soalnya. Tunjukkan personalmu. Oke. Nanti materi ini juga insya Allah nanti kita share di YouTube untuk barangkali ada penjelasan-penjelasannya. Oh ini stikerisasi, berapa eksemplar banyak. Jumlahnya banyak sama. Kalau kategorinya buku bisa 1 juga nggak masalah ya Mas Abid ya? Mungkin kayak gini Pak Dadi. Kalau saya sih pas kemarin pas bulan Maret, itu khusus untuk buku, kita bikin kayak stempel aja Pak. Tapi formatnya kayak stiker. Gitu ya Pak. Oh stempel? Iya, tapi formatnya kayak stiker. Cuma untuk O-nya kita kosongi, biar bisa ditulis manual. Seperti itu Pak. Ya, gitu ya. Jadi kalau stempel kan bisa pesen 1 untuk semua gitu kan? Bisa buat ya. Tapi kalau bisa mungkin salah satu eksemplar judul buku itu 1 stiker lah kalau bisa gitu kan. Artinya yang lainnya nanti modelnya adalah model stempel saja. Dan kalau buku itu Bapak Ibu, yang terpenting itu adalah sinkronisasi antara data dengan fisik Bapak Ibu, terutama kalau sudah menyangkut buku-buku di perpustakaan, misalnya seperti itu. Jadi kalau catatan di perpustakaan itu lengkap Bapak Ibu, kemudian mungkin nanti misalnya tim pemeriksa itu melakukan sampel beberapa judul buku dan itu ada, biasanya secara keseluruhan pasti dianggapnya baik. Tapi kalau kemudian judul buku itu kemudian ini ada, nggak ada Pak, ini ada, nggak ada. Nah ini yang kemudian antara catatan, jadi kan biasanya kalau di perpustakaan itu kan punya catatan. Sebenarnya kan konteksnya itu lebih ke arah KIR, kartu inventaris ruang. Cuma kalau buku dibuat catatan terpisah juga nggak masalah, apapun bentuknya, atau mau pakai model KIB juga nggak masalah. Cuman itu catatannya ada, ya. Kalau bisa sudah baik itu dalam bentuk Excel atau apapun itu, sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu ya. Ya, jadi stiker setiap tahun berbeda-beda tipe atau warna, itu tergantung DPKAD Bapak Ibu, bukan saya. Nanti untuk yang tahun 2021 bisa di-share Pak, udah dapat scanannya sih. Oh iya, artinya gini Nyun Sewu, kenapa beda tahun? Karena konteksnya adalah pengadaannya tahun berapa. Tahu saya dulu awalnya adalah ketika pada saat 2016, karena kita modelnya adalah model sensus. Jadi mungkin dan itu pun waktu itu ada 3 versi stiker. Stiker yang pengadaan tahun saya lupa pokoknya ada 3 versi stiker lah, tahun berapa, tahun berapa, 15 sama 16. Ya, oh ya 14 ke belakang, 15, 16 gitu kan. Kemudian ininya juga beda-beda. Jadi memang makanya gini Bapak Ibu, kalau memang kemudian sudah ada pengadaannya, langsung di stiker atau langsung di tadi kalau misalnya judul buku mungkin salah satu yang di stiker. Nah, kalau misalnya tadi yang stempel pun itu mungkin bisa ditandai dengan tahunnya seperti itu ya Mas Abid ya, sehingga mungkin itu bisa istilahnya memudahkan kita gitu. Jadi kalau stiker itu memang berbeda-beda karena konteksnya pengadaannya tahun berapa biar mempermudah kita. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi? Mumpung belum ditutup ini. Festis. Nah, pokoknya barang-barang kecil Bapak Ibu, seperti misalnya
flash disk atau mungkin CD, MOS. Mendingan masuknya belanja barang habis pakai aja nggih Bapak Ibu. Susah kalau sudah masuk aset Bapak Ibu. Ya mending sih MOS kalau hilang beli lagi. Cuma kan nanti khawatirnya kalau terlalu istilahnya kecil-kecil ini terlalu masuk ke belanja modal semua, memang nanti menyulitkan kita nanti ke depannya seperti itu. Jadi kita buat yang aman-aman aja lah. Memang itu kategorinya adalah kategori belanja modal. Jadi misalnya kasus contoh gini, kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada saat nyun sewu nggak tahu di tersana saya kurang tahu ya. Kalau nggak salah kemarin di Bantar Kaung ya. Ada satu buku nyun sewu nih benar atau enggak? Buku yang harganya buku terkait pedoman kepala sekolah di masa pandemi apa kalau nggak salah itu. Cuman judul fixnya apa saya kurang tahu. Itu harganya sampai 375.000. Rata-rata segitu, Pak. Nah, oke. Permasalahannya itu sebenarnya buku beli satu kemudian difotokopi atau memang beli bukunya itu gitu kan. Artinya kalau bahasa ada penerbit, iya ada penerbitnya. Tetapi apakah itu misalnya kasus bisa jadi nyun sewu mungkin ada satu yang beli, yang lain fotokopi. Tetapi harganya mungkin akhirnya segitu ya. Kalau masalah itu saya nggak paham lah. Maksudnya difotokopi dan kalau Bapak Ibu memang membeli buku, memang buku ya, buku penerbit, ada penerbitnya, ya silakan masuk belanja modal. Tapi kalau kemudian modalnya adalah pencetakan, fotokopi, mendingan masuk BHP. Meskipun itu juga, loh ini sudah lebih dari 1 tahun, iya. Cuman itu menjadi hal yang kurang pas Bapak Ibu. Karena konteksnya adalah, oh itu lebih ke arah pencetakan, seperti itu. Sama aja Bapak Ibu memberi buku undang-undang misalnya, ya peraturan-peraturan dengan memfotokopi atau mencetakkan terhadap peraturan itu berbeda. Kalau memang istilahnya buku undang-undang berarti Bapak Ibu beli di toko buku atau penyedia memang di situ terbitkan. Banyak yang seperti itu. Penerbit mana misalnya kumpulan undang-undang apa misalnya, nggak masalah. Tetapi kalau memang kemudian itu istilahnya difotokopi, dijilid yang bagus, hardcover, itu bukan itu pencetakan. Nah, yang seperti itu kan memang kemudian kita yang tahu sendiri adalah Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin akan lebih baiknya kalau ada hal seperti itu ya silakan kita komunikasikan bareng-bareng. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya, sudah menyempatkan waktu di forum Zoom ini. Dan mudah-mudahan kita dapat bersinergi bareng. Tetap semangat, jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti pada waktu mungkin tatap muka ya, mungkin setelah kondisinya sudah mulai mereda seperti ini. Dan harapan saya mohon untuk bisa kita bersama-sama, karena saya yakin dengan aplikasi ini akan menjadi nilai plus kita buat nanti untuk pemeriksaan, untuk sebagai bahan pemeriksaan bagi PPK sehingga tidak banyak meminimalisir terjadinya temuan-temuan gitulah, intinya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin Mbak Ragil silakan untuk bisa menutup, dan mohon maaf kalau dalam penyampaian saya atau Mas Hafid banyak kekurangan. Mungkin ada pertanyaannya memang belum bisa saya jawab dan perlu saya diskusikan dengan tim, nanti insya Allah akan kita komunikasikan bareng-bareng. Teman-teman, terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Pak Dhani Nur Setiawan SEM dan Mas Hafid Bangun Arifah atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami. Amin. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian rangkaian acara sosialisasi dan pelatihan teknis sistem informasi aset BOS atau SIMAS BOS telah selesai dilaksanakan.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo bisa barangkali mau ada keperluan lain bisa meninggalkan forum ini atau mau diskusi bareng ya silakan gitu. Oke, oke. Apa? Udah.